Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tren tan linear pada statistika. Di sini kita akan memaparkan apa itu tren tan linear, metode-metode dalam tren linear, dan contoh soal serta pembahasannya yang akan disampaikan oleh Joni dengan NIM akhir 238. Kemudian ada Dian Lestari dengan NIM 268. Ada Nur Atiro Lailina dengan NIM 300 dan Adelina Leile Putri dengan NIM 058. Kita langsung ke pembahasan. Apa yang dimaksud dengan tren tan linear? Tren adalah suatu gerakan atau kecenderungan naik atau turunnya dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan waktu ke waktu. Nah, rata-rata perubahan tersebut bisa bertambah, bisa juga berkurang. Jika rata-rata perubahannya bertambah, disebut tren positif atau tren yang mempunyai kecenderungan naik. Nah, sebaliknya, jika tren mempunyai kecenderungan menurun, maka disebut tren negatif atau tren yang mempunyai kecenderungan menurun. Garis tren pada dasarnya garis regresi dan variabel bebas, yaitu X yang merupakan variabel waktu. Tren garis lurus atau linear adalah suatu tren yang diramalkan naik atau turunnya secara garis lurus. Variabel waktu sebagai variabel bebas dapat menggunakan waktu tahunan, semesteran, bulanan, atau mingguan. Analisis tren lurus atau linear ini terdiri atas metode kuadrat kecil atau least square dan moment. Metode linear merupakan garis peramalan yang sifatnya linear, sehingga secara matematis bentuk fungsinya adalah Y aksen sama dengan A plus BX. Nah, Y aksen di sini adalah nilai tren periode tertentu atau peramalan pada periode tertentu. Sedangkan A ini adalah konstanta atau nilai tren pada periode dasar. B di sini adalah koefisien rah garis tren atau perubahan tren setiap periode. Nah, sedangkan X adalah unit periode yang dihitung dari periode dasar. Ada beberapa metode untuk tren linear, yaitu metode bebas, metode setengah rata-rata, metode rata-rata bergerak, dan metode kuadrat terkecil. Metode dalam tren linear yang pertama yaitu metode garis tren secara bebas. Itu menggambarkan tren dengan metode bebas ini sangat mudah dan sederhana, hanya dengan mengamati sebaran data yang bisa diketahui kecenderungan garis tren dari pola data tersebut. Yang kedua adalah metode tren dengan metode setengah rata-rata. Cara ini untuk berusaha menghilangkan subjektivitas seperti pada metode bebas. Langkah-langkah memperoleh tren garis lurus dengan metode semi rata-rata sebagai berikut. Kelompok data menjadi dua kelompok yang sama. Apabila data ganjil, maka data yang berada di tengah diasumsikan menjadi dua atau diduplikasikan dan dihitung dalam kelompok 1 maupun kelompok 2 atau data dihilangkan. Yang kedua yaitu menghitung rata-rata kelompok pertama X1 dan rata-rata kelompok kedua X2, meletakkan X1 pada tahun pertengahan dan kelompok yang pertama dan X2 pada pertengahan tahun kelompok kedua. Yang ketiga yaitu menghitung selisih dari kedua rata-rata tersebut dengan mengurangi rata-rata dari kelompok kedua dengan rata-rata dari kelompok pertama, sigma X kuadrat, sigma X2 min sigma X1. Jika hasilnya positif berarti trennya naik, jika negatif trennya menurun. Rumus perhitungannya yaitu Y sama dengan nilai tren periode tertentu, A sama dengan nilai rata-rata kelompok 1, B yaitu sigma X2 min sigma X1 dibagi dengan N. N merupakan jumlah periode antara kelompok 2 dan kelompok 1. Yang ketiga yaitu metode tren kuadrat terkecil. Garis tren dalam metode ini diperoleh dengan cara menentukan persamaan garis yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis tren. Metode kuadrat terkecil ini yang paling banyak digunakan dalam analisis deret berskala untuk peramalan bisnis. Rumus perhitungannya, Y aksen sama dengan nilai dari ramalan dengan tren. A yaitu nilai tetap konstanta atau nilai Y aksen pada X yang sama dengan 0. B merupakan kemiringan atau perubahan dari nilai Y dari waktu ke waktu. X merupakan periode waktu ke waktu. Yaitu rumusnya
Y sama dengan A sama dengan plus BX. B sama dengan N sigma XY min sigma XY dibagi dengan N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. A sama dengan sigma Y dibagi dengan N dikurangi dengan B sigma X per N. Yang keempat yaitu tren metode Moment. Menggunakan perhitungan statistika dan matematika tertentu untuk mengetahui fungsi dari garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah dibentuk oleh data historis perusahaan. Prinsip-prinsip pengerjaan tren metode Moment adalah sebagai berikut. A. Barang tahan lama minimal 1 tahun. B. Barang yang selalu diperlukan misalnya sembako. C. Ketika perusahaan sudah berjalan minimal 2 tahun digunakan sebagai data penjualan tahun yang lalu. D. Jumlah data tahun lalu baik tahun ganjil merupakan maupun genap tetap diurut dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya pada kolom X. Rumusnya metode Moment itu dihitung dengan menggunakan Y sama dengan A plus BX, sigma Y sama dengan NA plus B sigma X Y sama dengan A sigma X plus B sigma X kuadrat. Y itu merupakan ramalan menggunakan tren. Sigma Y sama dengan jumlah periode atau interval kali A ditambah jumlah nilai X kali B. Sigma XY itu merupakan A dikalikan dengan jumlah nilai X ditambah B dikali jumlah nilai X, dan N itu merupakan jumlah datanya. Kegunaan dari analisis tren. Secara umum, semua anggaran termasuk analisis tren, peramalan atau forecasting, anggaran pendapatan penjualan mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu 1. Pedoman kerja, yang kedua sebagai alat pengkoordinasi kerja, yang ketiga sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. Secara kasus analisis tim series dengan metode kuadrat terkecuali dapat dibagi menjadi 2, yaitu kasus data genap dan kasus data ganjil. Langkah-langkah dalam mengaplikasikan metode Ted Semi-Alford untuk peramalan. 1. Mengelompokkan data menjadi 2 kelompok. Bila jumlah data genap, langsung dibagi menjadi 2. Bila jumlah data gangsal, maka disesuaikan. 2. Menentukan periode dasar dapat dilakukan dengan 2 cara. Tahun tengah data kelompok 1, tahun tengah data kelompok 2. 3. Menentukan angka tahun berdasarkan periode dasar. 4. Menentukan nilai semi total, yakni jumlah total penjualan masing-masing kelompok. 5. Menentukan nilai semi average tiap kelompok data dengan cara nilai semi total dibagi jumlah data dalam kelompok. 6. Menentukan nilai A. 7. Menentukan nilai B. 8. Membuat fungsi tret 9 meramalkan penjumlahan tahun tertentu di mana nilai X ditentukan berdasarkan angka tahun untuk tahun yang hendak diramalkan. Metode rata-rata bergerak moving average. Rata-rata bergerak sederhana simple moving average bermanfaat jika diasumsikan bahwa permintaan pasar tetap stabil. Rata-rata bergerak tertimbang wedge moving average. Apabila ada pola atau trends yang dapat dideteksi, timbangan bisa digunakan untuk menempatkan lebih banyak tekanan pada nilai baru. Metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil merupakan analisis yang ditunjukkan untuk
melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Untuk melakukan peramalan dengan baik, maka dibutuhkan berbagai macam informasi, rumusan mencari persamaan garis, thread secara khusus, analisis tim series dengan metode kuadrat, terkecuali dapat dibagi dalam dua kasus, yaitu kasus data genap dan kasus data ganjil. Peramalan thread linear dengan metode kuadrat terkecil akan menghasilkan jumlah kuadrat kesalahan-kesalahan terkecil. Contoh, jika persamaan garis thread linear Y sama dengan A plus BX, maka untuk menentukan harga konstanta A dan B dengan metode ini dapat menggunakan persamaan normal. Sigma Y sama dengan NA plus B sigma X. Sigma X Y sama dengan A sigma X plus B sigma X pangkat 2. Keterangan yaitu Y sama dengan harga-harga hasil observasi, X yaitu unit tahun yang dihitung dari periode dasar, A yaitu nilai thread pada periode dasar, B yaitu perubahan threads konvensi arah garis, N banyaknya data. Untuk menyederhanakan perhitungan, dibuat sedemikian rupa sehingga diperoleh sigma X sama dengan 0, yaitu A sama dengan sigma Y dibagi N sama dengan Y, dan B sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Dalam penentuan skala sigma X sama dengan 0, ada dua kemungkinan, yaitu untuk data ganjil angka 0 diletakkan pada tahun yang di tengah, sehingga skala X-nya menjadi tahunan atau selisih 1. Untuk data genap, maka angka 0 skala menjadi setengah tahunan atau selisih 2. Berikut contoh soal data ganjil. Berikut merupakan tabel volume penjualan barang X dari tahun 1995 sampai 2003. Untuk mencari nilai A dan B adalah sebagai berikut. A sama dengan 2460 dibagi 9, hasilnya adalah 273,33, dan B sama dengan 775 dibagi 60, hasilnya adalah 12,92. Persamaan garis linearnya adalah Y sama dengan 273,33 ditambah 12,92 X. Dengan menggunakan persamaan tersebut, dapat diramalkan penjualan pada tahun 2010 adalah Y sama dengan 273,33 ditambah 12,92. Untuk tahun 2010, nilai X adalah 11. Sehingga Y sama dengan 273,33 ditambah 142,12, hasilnya adalah 415,5. Artinya, penjualan barang X pada tahun 2010 diperkirakan sebesar 415.450 unit. Berikut merupakan contoh soal data genap. Berikut ini merupakan tabel volume penjualan barang X pada tahun 1995 sampai 2002. Untuk mencari nilai A dan B adalah sebagai berikut. A sama dengan 2150 dibagi 8, hasilnya sama dengan 268,75, dan B 1220 dibagi 168, hasilnya sama dengan 7,26. Persamaan linearnya adalah Y sama dengan 268,75 ditambah 7,26
X. Berdasarkan persamaan tersebut, untuk meramalkan penjualan pada tahun 2008 adalah Y sama dengan 268,75 ditambah 7,26. Untuk tahun 2008 nilai X sama dengan 9, sehingga Y sama dengan 268,75 ditambah 137,94, hasilnya adalah 406,69. Artinya penjualan barang X pada tahun 2008 diperkirakan sebesar 406,69 atau 406.690 unit. Itulah presentasi materi statistika tentang tren linier dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.